Kamu bilang sudah mencoba untuk ikhlas, tapi setiap malam tanganmu masih refleks membuka profilnya, melihat story-nya, menghitung siapa yang memberi like. Berharap mungkin hari ini dia mengirim pesan dan setiap notifikasi berbunyi. Jantungmu berdebar, berharap itu dia. Tapi bukan. Kamu mungkin berpikir kalau aku usaha lebih keras, kalau aku jelaskan lagi, kalau aku tunjukkan betapa aku peduli, dia pasti kembali. Tapi dengarkan ini baik-baik. Semakin kamu mengejar, semakin dia merasa bisa menjauh. Semakin kamu berusaha membuktikan diri, semakin kamu terlihat kehilangan kendali. Dan inilah hukum pahit yang jarang dibicarakan. Semakin kamu terlihat membutuhkan, semakin kamu kehilangan daya tarik. Bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena kebutuhan menciptakan tekanan dan tekanan membuat orang ingin lari. Mungkin kamu lelah, mungkin harga dirimu mulai retak, mungkin kamu merasa kalau kamu diam, kamu akan benar-benar kehilangan dia. Disinilah stokisme masuk. Stokisme tidak mengajarkan kamu untuk membenci, tidak mengajarkan kamu untuk pura-pura tidak peduli, tapi mengajarkan satu hal yang jauh lebih kuat, mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Karena ada satu bentuk kekuatan yang jarang dipahami pria yang sedang patah hati, yaitu energi diam. Energi yang tidak memohon, tidak memaksa, tidak berlari. Dan di akhir video ini, kamu akan memahami bagaimana energi diam bisa lebih kuat dari 1000 pesan panjang yang kamu kirimkan dengan penuh emosi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu subscribe channel ini, aktifkan notifikasi dan tonton sampai akhir. Karena mungkin hari ini kamu tidak akan belajar cara membuatnya kembali, tapi kamu akan belajar cara membuat dirimu tak tergoyahkan. 1. Berhenti berlari, putus rantai kebutuhan pertama. Berhenti berlari, putus rantai kebutuhan. Sekarang saya ingin kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Ketika kamu terus menghubunginya, terus mencari alasan untuk membuka percakapan, selalu jadi yang pertama muncul, itu bukan cinta, itu kecemasan. Dalam psikologi ini disebut attachment anxiety. Sederhananya itu rasa panik ketika kamu takut kehilangan koneksi dengan seseorang yang kamu anggap penting. Otakmu tidak membaca, dia sedang butuh ruang. Otakmu membaca, aku terancam kehilangan. Dan ketika ancaman itu muncul, sistem sarafmu mengaktifkan respons yang sama seperti saat kamu menghadapi bahaya. Jantung berdebar, pikiran tidak tenang, dorongan untuk segera bertindak. Kamu merasa harus melakukan sesuatu sekarang juga. Menghubungi, menjelaskan, memastikan semuanya aman. Masalahnya, tindakan cepat yang lahir dari panik hampir selalu memberi sinyal yang salah. Penelitian dalam neuroscience menunjukkan bahwa rasa penolakan sosial mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Itulah sebabnya perasaan ditinggalkan terasa seperti tertusuk. Tapi ingat ini, rasa sakit bukan berarti kamu harus bereaksi. Dalam dinamika relasi, orang yang paling gelisah biasanya terlihat paling tidak stabil, dan ketidakstabilan menurunkan daya tarik. Ada hukum sederhana dalam psikologi ketertarikan. Otak manusia menghargai apa yang tidak selalu tersedia. Yang terus-menerus ada, cepat dianggap biasa. Bukan permainan. Ini pola dasar perilaku manusia. Ketika kamu selalu hadir, selalu cepat merespons, selalu siap memperjuangkan, kamu menghilangkan jeda. Dan tanpa jeda tidak ada ruang untuk merindukan. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadapnya. Kepergiannya memang menyakitkan, tapi yang membuatmu panik adalah makna yang kamu tempelkan pada kepergiannya. Berhenti berlari bukan berarti menyerah. Berhenti berlari berarti memutus siklus panik. Dan pria yang mampu menahan reaksinya saat cemas muncul adalah pria yang mulai mengambil kembali kendali atas dirinya. 2. Bungkam ego yang terluka. Jangan minta validasi. Banyak pria berpikir mereka mengejar karena cinta. Padahal kalau mereka jujur, yang paling terluka sebenarnya adalah ego. Saat dia pergi, yang terasa bukan hanya kehilangan dirinya, tapi kehilangan posisi, kehilangan peran, kehilangan status sebagai yang dipilih. Dalam psikologi sosial ada konsep yang disebut selektian triad. Ketika seseorang merasa ditolak, otak tidak hanya membaca itu sebagai kehilangan hubungan, tapi sebagai ancaman terhadap identitas diri. Itulah kenapa rasanya seperti kalah. Kamu bukan hanya merasa kehilangan wanita, kamu merasa kalah dari keadaan. Mungkin kalah dari pria lain, mungkin kalah dari versimu yang dulu. Dan karena merasa kalah,
Kamu ingin membalikkan keadaan, menghubungi lagi, menjelaskan lagi, menunjukkan bahwa kamu berubah, membuktikan bahwa kamu masih layak. Bukan murni untuk mencintainya, tapi untuk menyelamatkan harga dirimu. Masalahnya, setiap kali kamu meminta kepastian, setiap kali kamu ingin diyakinkan bahwa kamu masih berarti, kamu sedang mencari validasi. Dan validasi yang diminta hampir selalu terasa seperti kebutuhan. Semakin kamu membutuhkan pengakuan, semakin kamu menempatkan nilai dirimu di tangan orang lain. Disinilah Stoikisme menjadi sangat relevan. Epictetus mengajarkan dikotomi kendali. Ada hal yang berada dalam kendalimu dan ada hal yang tidak. Perasaan dia bukan dalam kendalimu. Keputusan dia bukan dalam kendalimu. Penilaian dia bukan dalam kendalimu. Yang berada dalam kendalimu adalah responsmu. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Kamu boleh terluka, tapi kamu tidak harus bertindak dari luka itu. Ketika ego yang memimpin, kamu akan melakukan hal-hal yang justru menurunkan nilaimu sendiri. Memohon, meyakinkan, mengejar pengakuan. Saat kamu berhenti meminta validasi, kamu berhenti menyerahkan harga dirimu kepada keputusan orang lain. Dan disitulah kekuatanmu mulai kembali. 3. Hentikan siaran kesedihan, tutup akses emosi, berhenti menyiarkan kesedihanmu. Berhenti membuat status galau, story sindiran, atau pesan panjang penuh emosi yang kamu kirim tengah malam. Karena setiap kali kamu melakukan itu, kamu sedang membuka seluruh isi hatimu di hadapan seseorang yang sudah memilih menjauh. Dalam dinamika psikologis, keterbukaan sepihak bukanlah kekuatan. Itu kerentanan. Semakin dia tahu kamu masih terluka, semakin dia tahu kamu masih berharap, semakin dia tahu kamu belum bisa lepas, semakin kecil rasa urgensinya untuk kembali. Ingat ini. Ketertarikan seringkali lahir dari misteri, bukan dari transparansi berlebihan. Ketika kamu berhenti memperlihatkan kesedihanmu, bukan berarti kamu menekan emosi. Kamu hanya berhenti memberikannya akses. Dan akses emosional adalah privilege, bukan hak otomatis bagi seseorang yang sudah pergi. 4. Bangun nilai diam-diam, tingkatkan daya tarik tanpa pamer. Selama ini fokusmu kemana? Ke dia. Sekarang ubah arah. Bangun dirimu saat tidak ada yang melihat. Upgrade fisikmu. Perbaiki penampilan. Upgrade finansialmu. Tingkatkan skill. Upgrade mentalmu. Latih disiplin. Pria yang sibuk bertumbuh tidak punya waktu untuk mengemis perhatian. Nilai sejati tidak dibangun di depan kamera, tapi di belakang layar. 5. Kuasai hukum ketidakhadiran. Biarkan kekosongan bekerja. Otak manusia sangat peka terhadap perubahan pola. Selama ini kamu selalu hadir, selalu tersedia. Dan karena itu, kehadiranmu menjadi normal. Tapi ketika pola itu berhenti, pikiran mulai bertanya. Disitulah memori emosional mulai aktif. Ketika kamu berdamai dengan kemungkinan terburuk, kamu tidak lagi bertindak dari ketakutan. Dan disitulah kekosongan mulai bekerja. 6. Tahan impuls. Jadilah pria yang tidak mudah diakses. Jika dia tiba-tiba menghubungimu, jangan langsung bereaksi. Pria yang stabil tidak digerakkan oleh notifikasi. Ia merespons, bukan bereaksi. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu emosional. Ketika kamu mengendalikan emosimu, kamu mengendalikan posisimu. 7. Jadilah gunung, bukan pengemis perhatian. Ada 2 tipe pria. Yang satu hidupnya bergantung pada perhatian. Yang satu berdiri dengan nilainya sendiri. Jadilah gunung. Gunung tidak mengejar, tidak memohon. Tapi justru karena itu, orang datang. Jika dia kembali, kamu menyambut sebagai pria yang sudah bertumbuh. Jika tidak, kamu tetap utuh. Penutup, selama ini kamu pikir usaha lebih keras akan mengubah keadaan. Padahal yang perlu diubah bukan intensitas usahamu, tapi pusat hidupmu. Mengejar lahir dari rasa takut kehilangan. Dan selama kamu bergerak dari ketakutan itu, kamu akan selalu merasa tidak aman. Kekuatan sejati datang dari penguasaan diri, jarak emosional yang sehat, dan pertumbuhan yang konsisten. Ingat ini, saat kamu berhenti mengejar, kamu berhenti kehilangan. Dan saat kamu berhenti kehilangan, kamu mulai menarik. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, kamu mau terus berlari atau mulai berdiri? Jika video ini memberi perspektif baru untukmu, tekan subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan ke pria lain yang mungkin sedang berjuang dalam diam.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya.